Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk sama-sama menyampaikan rasa sukacita kita, rasa bahagia kita, rasa kerinduan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada malam hari ini kita sebagai kaum muslimin yang dengan niat tujuan yang baik untuk menghadiri peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam di satu majlis yang dibina oleh Al-Ustaz Al-Habib Alwi bin Abdurrahman As-Segaf, yang setiap tahun mengadakan peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari inilah adalah malam Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, Allah hadiahkan kepada seluruh alam jagat raya ini, kepada seluruh makhluk-makhluk Allah, yaitu dengan dilahirkannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyaknya uraian, kejelasan, pemahaman yang kita dapati daripada guru kita Al-Habib Ja'far ibn Muhammad Al-Bagir bin Abdullah bin Salim Al-Attas. Alhamdulillah, beruntung kita pada malam hari ini mendapatkan yaitu arahan-arahan, sisi manfaat daripada diperingati, yaitu hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa terima kasih kepada segenap panitia penyelenggara Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam di Majlis Ta'lim Zadul Muslim yang bertepatan atau bertempat yaitu di Jati Asih, Pondok Benda Jati Asih. Mudah-mudahan kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar peringatan Maulid Rasul di tempat ini dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dihadirkan lagi orang-orang, yaitu guru-guru yang mulia, untuk dapat memberi manfaat kepada kita, agar hati kita terus terpaut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau malam hari ini kita berbahagia dengan hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad yang kita peringati setiap tahun, ini bukan karena sekedar kita hanya untuk memperingati kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad. Ini kesemuanya adalah hasil daripada doa mereka para anbiya wal mursalin. Kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan satu harapan daripada mereka para anbiya wal mursalin. Tidak ada satu nabi dan rasul yang dilahirkan ke alam jagat raya ini kecuali mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kelak akan dilahirkan seorang nabi dan seorang rasul yang akan memikul beban umat-umat dari zaman Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa alaihissalam.
Dan ini disampaikan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Sayyidina Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilahirkan seorang nabi dan rasul yang akan mengajarkan, tadi dikatakan oleh Habib Ja'far, yatluna alaihim yatluna alkitab, dan seterusnya firman-firman Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, dan seterusnya yang disampaikan oleh Allah digambarkan atas permohonan mereka para anbiya yang diwakili oleh mereka para nabi. Kenapa mereka para nabi berharap akan lahirnya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baik, saya akan memberikan ilustrasi. Kita punya pemimpin Presiden Soekarno, kita punya pemimpin Presiden Soeharto, kita punya pemimpin Abdurrahman Wahid, kita punya pemimpin dulu Megawati dan lain-lain, sampai SBY, sampai yaitu saat ini Widodo. Siapa namanya? Joko Widodo. Lupa dah. Kalau Nabi ada apa? Betapa setiap presiden, pemimpin kita ingin berharap nanti penggantinya akan melanjutkan, yaitu perjuangan, yaitu nabi-nabi atau pemimpin-pemimpin presiden-presiden terdahulu. Presiden Soekarno berharap seandainya nanti ia selesai tugasnya akan diganti oleh presiden berikutnya, akan yaitu melanjutkan kepemimpinannya, mensejahterakan bangsa dan negara. Begitu juga mereka para ummah, yaitu para anbiya wal mursalin. Mereka sangat risau bagaimana nanti ketika mereka tidak ada, dia tinggalkan yaitu umatnya, dia tidak mendapatkan bimbingan lagi daripadanya. Maka Allah lahirkan lagi seorang nabi, Allah lahirkan lagi seorang nabi, dan seterusnya sampai pada saatnya Nabi Allah Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa mereka sangat berharap kepada Allah, bahkan sampai masa fatrah 600 tahun. 600 tahun terputusnya wahyu ilahi. Betapa manusia kehilangan kendali, baik di dalam budaya, ekonomi, segala apapun bentuk kehidupan bangsa manusia dalam keadaan hancur. Maka dikatakan itu adalah zaman jahiliyah, zaman kebodohan, di mana zaman kebodohan itu adalah zaman di mana orang terputus daripada wahyu ilahi, tidak lagi mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi mengenal syariat yang pernah diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Semuanya mereka hilang kendali, bahkan bertuhan apa yang disampaikan oleh Habib Ja'far, setiap bentuk benda dijadikan Tuhan oleh mereka. Semua keluarga yang ada pada zaman itu yaitu menciptakan Tuhannya sendiri. Begitulah masa-masa jahiliyah. Ini yang dikhawatirkan oleh mereka para anbiya wal mursalin. Maka sudah waktunya, memang sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa semuanya akan dibereskan oleh baginda Rasulullah. Allah titipkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah lahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memikul beban, yaitu para anbiya wal mursalin dari zaman Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa alaihi salam. Maka Nabi dikatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Semua bentuk perilaku bangsa dari zaman Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa, pekerjaan mereka, segala bentuk perbuatan mereka apapun, semuanya ketika mereka dihadapkan dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya ada di dalam tanggungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kegembiraan mereka para anbiya wal mursalin. Dan ini bisa dibuktikan ketika perjalanan Isra wal Mi'raj. Kita melihat perjalanan Isra Mi'raj baginda Rasulullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut oleh seluruh mereka para anbiya wal mursalin. Kalau kita mendengar sejarah bahwa
para nabi yang berjumlah 124.000 dan 333 rasul, seluruhnya mereka berkumpul di Masjidil Aqsa untuk menyambut kedatangan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, untuk menyampaikan rasa bahagia, rasa syukur bahwa umat yang pernah Allah amanatkan kepadanya untuk mendapatkan dakwah daripada nabi-nabi yang pernah diamanatkan kepada mereka, sekarang sudah menjadi tanggung jawab baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka senang, semuanya datang kepada Rasulullah menyampaikan amanat yang demikian untuk baginda Rasulullah, yaitu membimbing, yaitu umat yang pernah menjadi tanggung jawab mereka. Itulah hikmah daripada kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad. Kalau mereka para anbiya wal mursalin begitu gembiranya dengan datangnya atau lahirnya Nabi Muhammad, dan mereka berharap akan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita yang telah menjadi umat Nabi Muhammad, yang kita nggak pernah ngalamin para nabi-nabi terdahulu, kita dilahirkan sudah mendapatkan yaitu label, yaitu umat Muhammad. Oleh karena itu, dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat Nabi Muhammad, Allah nyatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian kuntum khaira ummah adalah sebaik-baiknya ummah. Kita ini umat Nabi Muhammad mendapatkan pujian daripada Allah. Padahal kita belum dilahirkan ke alam dunia, tetapi label yaitu kuntum khaira ummah kita dapati. Kenapa? Karena kita bersandar kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kita disandarkan. Kita belum lahir sudah dikatakan kuntum khaira ummah. Ketika kita dilahirkan, apakah benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah menyatakan kita adalah sebaik-baiknya ummah? Ini harus kita buktikan. Tunjukkan kepada Allah. Sampaikan kepada Allah, aku umat Nabi Muhammad. Apa Allah lanjutkan dalam firman-Nya? Ta'muruna bil ma'ruf. Ini yang kita rayakan. Kita hadiri pada malam hari ini. Kita mengajak yaitu umat Nabi Muhammad dalam bentuk kebaikan. Kita menuntut ilmu, kita hadir di majelis ilmu, kita duduk bersama guru-guru kita, bertemu dengan para kiai, para muallimin, para habaib. Ini adalah perilaku kebaikan. Mengajak tetangga kita, mengajak saudara kita untuk kita hadir mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pekerjaan umat Nabi Muhammad, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tapi jangan lupa di sana punya kewajiban umat Nabi Muhammad tidak saja melakukan hal-hal kebaikan, tetapi juga untuk kita menyeru kepada umat Nabi Muhammad SAW atau umat di luar daripada umat Nabi Muhammad SAW, meskipun kerangka mereka ada di dalam tanggungan Nabi Muhammad SAW, kita harus melaksanakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil, ya, ini enggak di mana-mana. Kalau kita lihat di kampung kita, ini kita tahu Jati Asih bagaimana kondisinya pada zaman dahulu, ya, apalagi di Citayam yang sekarang saya ada di sana bersama Habib Alwi. Betapa rusaknya kehidupan masyarakat kaum muslimin. Padahal majlis-majlis taklim begitu besarnya, banyak para muallimin di Citayam, tetapi kerusakan tetap melebar. Jurang daripada yaitu ketidakpahaman umat Nabi Muhammad tentang tanggung jawab agamanya semakin melebar. Semakin bodoh umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mereka tidak ada yang berjuang ta'muruna, apa yang tanhauna 'anil munkar. Dibiarin di kampung-kampung kita. Kampung-kampung kita khususnya di Citayam yang saya sering lihat. Karena saya sering pulang malam, saya lihat betapa para remaja dia naik kendaraan motor, yaitu ya pulang sekolah, dari sekolahnya seharusnya sampai di rumah maghrib, ini belum sampai jam 12 malam masih laki-laki dan perempuan di atas motornya ngobrol tuh di pojok-pojokan kampung.
Bagaimana orang kampung yang mereka tahu, yang mendapatkan pujian daripada Allah, kuntum khaira ummah. Tapi ternyata apa umat Nabi Muhammad hanya pandai menonton, ngintipin dari jendelanya. Tuh orang lagi pacaran malam-malam, ditontonin. Itukah umat Nabi Muhammad tidak berani lisannya menyampaikan, datangi kepada orang tersebut. Mohon maaf, adik siapa? Ini orang kampung mana? Kenapa Anda berbuat maksiat di sini? Tidakkah orang tua kalian menunggu kedatangan kalian, kepulangan kalian, keselamatan kalian? Pulanglah nak, jangan kalian malam-malam seperti ini, hanya berdua, berpasang-pasangan. Ketika orang kampung tidak peduli, maka dia akan mengundang kawannya. Datang 2 motor, terus dan seterusnya. Pada akhirnya tempat itu menjadi tempat pertemuan ajang permaksiatan. Inikah umat Nabi Muhammad yang kita selalu banggakan pada malam hari ini, kita rayakan hari kelahiran Nabi Muhammad yang hanya bisa mengadakan maulid, tapi keluh lisannya tidak mau menyelamatkan saudaranya yang dalam keadaan maksiat. Bukan dengan cara kasar, tapi cara baik-baik. Nah, pulanglah engkau, kasihan orang tua kamu, jangan seperti ini kelakuan kamu. Kamu adalah umat Nabi Muhammad. Ini sudah merajalela di kampung-kampung manapun. Dan umat Islam anehnya keluh diam, hanya bisa menonton. Urusan dia masing-masing, dosa-dosa dia. Oh, itukah umat Nabi Muhammad kuntum khaira ummah? Masya Allah. Di mana ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Coba kalau malam sampai subuh pun keadaannya seperti ini, nggak ada kecemburuan Allah, nggak ada kecemburuan Rasul. Senang Allah Subhanahu wa taala, senang Rasulullah dengan kita memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia senang. Tapi kalau umat Nabi Muhammad selepas daripada itu, mereka bermaksiat, masuk kampung dimanapun tempat-tempat yang sunyi ada mereka. Nggak peduli mereka. Nggak mikir lagi dulu, zaman dulu kalau masih zaman saya remaja, nggak boleh kita mojok sedikit juga ada hansip. Benar nggak ada hansip? Sekarang ada nggak hansip? Nggak ada sudah. Hansipnya adalah kita umat Nabi Muhammad. Kita yang harus selamatkan saudara kita. Bagaimana tanggung jawab kita nanti kepada Allah dan Rasulnya. Kalau lisan kita keluh, nggak mau negur saudara kita. Selamatin, satu aja kalian selamatin umat Nabi Muhammad. Ajak mereka duduk di majelis taklim kita. Ajak, yaitu hadir di majelis taklim Al-Busratul ZN dan lain-lain. Majelis-majelis Habib Ja'far semuanya. Baik yang ada di sini semuanya ajak. Agar mereka tahu bahwa mereka punya kemuliaan. Mereka punya kebanggaan. Itulah yang dibanggakan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita harapkan berkah Maulid Rasul. Ada kesadaran kita untuk dapat memberi dan mengajak kepada saudara kita yang belum tertarik dengan yaitu majelis taklim, agar mereka selamat daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di situ saja. Kesian anak keturunannya. Sampai yaumul kiamah mereka ada dalam siksa Allah Subhanahu wa taala. Kita harapkan berkah Maulid Rasul, Allah pelihara kita, keturunan kita, orang-orang yang kita cintai, yaitu khususnya umat Islam, agar Allah angkat derajatnya, agar Allah jauhkan mereka dari perbuatan maksiat yang bakal membawa mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.